Pembunuhan dalam keluarga adalah bentuk kejahatan yang paling terasa keji. Bahkan jika dibandingkan dengan kisah-kisah gelap para pembunuh berantai ternama. Betapapun mengerikannya sosok seperti Ted Bundy atau John Wayne, tindakan mereka hampir selalu ditujukan kepada orang asing. Hal itu seaneh kedengarannya, masih memberikan masyarakat semacam rasa logika di tengah kebiadaban. Sejak kecil, kita diajarkan untuk berhati-hati terhadap orang asing yang mencurigakan di malam hari. Maka ketika monster dalam kegelapan itu benar-benar nyata, kita bisa setidaknya memahami bentuk ancamannya. Namun semua pemahaman itu runtuh ketika pelaku kekejamannya justru datang dari dalam rumah sendiri. Dalam pembunuhan keluarga, batas antara cinta dan kebrutalan lenyap tanpa jejak. Ketika seseorang seperti Chris Watts yang membunuh istrinya yang sedang hamil serta dua putrinya yang masih kecil. Kita dipaksa menghadapi kenyataan paling menakutkan dari semua bahwa ini tuh bukanlah sosok psikopat asing yang memangsa korban secara acak. Tapi seorang ayah yang tampak normal, seseorang yang seharusnya menjadi pelindung, justru menjadi ancaman mematikan bagi orang-orang yang ia cintai. Jeffrey MacDonald adalah seorang dokter di Angkatan Darat Amerika Serikat. Ia lahir di Long Island, New York pada tanggal 12 Oktober 1943 dan tumbuh dalam keluarga yang disiplin namun penuh dengan kasih sayang. Di sekolah, Jeffrey ini dikenal sebagai sosok yang populer dan mudah bergaul. Di Patchogue High School, ia menjabat sebagai ketua dewan siswa yang kalau zaman sekarang ini dikenal sebagai ketua OSIS, serta dinobatkan sebagai raja prom night dan siswa paling populer. Tidak hanya itu, ia juga terpilih sebagai orang yang paling mungkin berhasil di antara teman-teman seangkatannya. Jika ada contoh sempurna dari seorang remaja yang berprestasi dengan masa depan yang gemilang, Jeffrey MacDonald inilah orangnya. Dengan kecerdasan tajam, kepribadian hangat, dan penampilan yang menarik, ia digemari bukan hanya oleh guru dan teman-temannya, tapi juga oleh banyak gadis di sekolahnya. Salah satu gadis itu bernama Colette Stevenson. Colette lahir pada tanggal 10 Mei 1943. Ia dikenal sebagai anak yang ceria, penuh energi dan gemar menari seperti kebanyakan gadis kecil lainnya yang menghabiskan hari-harinya bersama teman-temannya. Meskipun masa kecilnya tampak bahagia dan aman, hidupnya berubah kelam ketika ayahnya bunuh diri pada tahun 1954. Peristiwa itu meninggalkan luka yang dalam di hatinya, namun Colette tumbuh menjadi sosok kuat yang berusaha tetap tegar di tengah kehilangan tersebut. Beberapa tahun setelah tragedi ayahnya, ibu Colette yang bernama Mildred mulai berkencan dengan seorang pria yang bernama Freddie Kassab. Freddie dengan cepat menyayangi Colette dan adik laki-lakinya yang bernama Bobby, seolah-olah mereka adalah anak kandungnya sendiri. Ia menjadi sosok ayah yang hangat dan penuh perhatian dalam kehidupan mereka. Dan seperti yang akan terbukti di kemudian hari, cinta seorang ayah sejati tidak hanya ditentukan oleh ikatan darah, melainkan oleh kesetiaan dan kasih sayang yang tulus. Saat duduk di kelas 9, Colette bertemu dengan seorang Jeffrey MacDonald pas waktu muda. Keduanya langsung tertarik satu sama lain dan tidak butuh waktu lama sebelum mereka terjerat dalam kisah cinta khas remaja SMA. Mereka berpacaran sepanjang tahun itu, namun seperti kebanyakan hubungan di usia muda, kisah itu berakhir ketika musim panas tiba. Meskipun keduanya sempat menjalani kehidupan masing-masing dan berkencan dengan orang lain, perasaan di antara mereka tidak pernah benar-benar padam. Beberapa tahun kemudian, takdir mempertemukan mereka lagi. Jeffrey melanjutkan studi di Universitas Princeton dengan cita-citanya menjadi seorang dokter, sementara Colette menempuh pendidikan di Skidmore College, Saratoga, New York. Jeffrey sering menghabiskan akhir pekannya untuk mengunjungi cinta lamanya itu. Pada saat itu hubungan mereka tampak ringan, sekedar nostalgia dan kebersamaan tanpa ikatan. Namun segalanya berubah pada bulan Agustus 1963 ketika Colette mengetahui bahwa dirinya mengandung anak Jeffrey. Kabar itu menjadi titik balik besar dalam hidup mereka. Menyadari tanggung jawab dan perasaannya masih ada, Jeffrey memutuskan untuk membawa hubungan mereka ke arah yang lebih serius. Akhirnya Jeffrey melamar Colette dan keduanya pun memulai babak baru dalam kisah cinta mereka. Sebuah lamaran pun diterima dan sebulan kemudian, tepatnya pada tanggal 14 September 1963, Jeffrey dan Colette resmi menikah dalam upacara yang sederhana namun penuh dengan kebahagiaan.
Setahun setelah itu, mereka dikaruniai seorang putri cantik bernama Kimberly yang lahir pada tanggal 18 April 1964. Pada tahun 1965, keluarga kecil ini pindah ke Chicago setelah Jeffrey diterima di Northwestern University Medical School. Sebagian besar tahun 1960-an dihabiskan dengan tekun untuk belajar dan mengejar cita-citanya sebagai dokter. 2 tahun kemudian, pada tahun 1967, keluarga McDonald kembali diliputi kebahagiaan dan kelahiran putri kedua mereka yang bernama Kristen. Tahun 1968, Jeffrey menjalani masa magang di New York Presbyterian Hospital untuk mempelajari bedah toraks. Namun masa itu menjadi periode yang berat bagi rumah tangga mereka. Jam kerja yang panjang membuat Jeffrey jarang di rumah dan tekanan dari karirnya mulai terasa. Colette berusaha menjaga rumah tangga tetap hangat, namun jarak perlahan mulai tumbuh di antara mereka. Setelah menyelesaikan magangnya, Jeffrey memutuskan untuk bergabung dengan Angkatan Darat Amerika Serikat. Ia dikirim ke Texas untuk mengikuti pelatihan dasar sebelum akhirnya bergabung dengan satuan elit Green Beret sebagai dokter militer. Karirnya berkembang dengan pesat, ia dipromosikan dari letnan menjadi kapten dan kemudian ditugaskan di Fort Bragg, North Carolina. Di sana, keluarga McDonald menempati rumah deret di 544 Castle Drive, tempat Colette dan kedua putrinya akhirnya menyusul untuk tinggal bersama dengan Jeffrey. Pada titik ini dalam hidupnya, segalanya tampak sempurna. Ia memiliki istri yang cantik, 2 putri kecil yang menggemaskan, dan karir militer sekaligus medis yang sukses. Jeffrey McDonald tampak seperti simbol keberhasilan dan kebahagiaan keluarga muda Amerika di akhir dekade 1960-an. Kebahagiaan itu semakin lengkap ketika pada akhir tahun 1969, Colette diketahui sedang mengandung anak ketiga, dan kali ini bayi laki-laki yang telah lama mereka harapkan. Dalam surat-surat yang dituliskan kepada teman-temannya, Colette kerap bercerita betapa bahagianya ia dengan kehidupan kini. Rumah yang nyaman, suami yang sukses, dan masa depan yang tampak cerah. Namun, di balik semua kesempurnaan itu, badai kelam mulai mendekat. Tidak ada yang tahu bahwa hanya dalam hitungan bulan, rumah di 544 Castle Drive itu akan berubah menjadi salah satu tempat paling mengerikan dalam sejarah kejahatan Amerika. Pukul 03:42 dini hari, tanggal 17 Februari 1970, sebuah panggilan panik masuk ke layanan darurat di Fort Bragg, North Carolina. Di ujung telepon, seorang pria terdengar tergesa dan ketakutan. Itu adalah Jeffrey McDonald yang berteriak meminta pertolongan dan mengatakan bahwa telah terjadi penusukan sebelum sambungan telepon tiba-tiba terputus. Tidak butuh waktu lama, petugas militer dan para medis tiba di lokasi. Mereka masuk melalui pintu belakang yang terbuka dan seketika disambut oleh pemandangan yang tampak seperti mimpi buruk menjelma kenyataan. Rumah itu berantakan, perabotan terbalik, dan bercak darah terlihat di berbagai tempat. Di kamar tidur utama, mereka menemukan Jeffrey dan Colette tergeletak di lantai, tepat di depan tempat tidur mereka. Di antara tubuh mereka tergeletak pisau pengupas berdarah. Jeffrey masih hidup dengan beberapa luka tusuk dan sayatan di tubuhnya namun tidak mengancam nyawa. Sementara Colette sayangnya tidak seberuntung itu. Tubuhnya menunjukkan tanda-tanda kekerasan brutal. Ia dipukul dan ditikam berkali-kali, hampir 40 luka tusukan di bagian dada dan leher. Serangan itu begitu kejam hingga trakeanya terputus di 2 tempat dan kedua lengannya patah, seolah ia berusaha mati-matian melindungi diri dari serangan. Saat para medis mencoba menolongnya, Jeffrey yang masih terbaring di lantai memohon agar mereka memeriksa anak-anaknya. Ia bersikeras mendengar suara tangisan mereka dari kamar sebelah. Namun yang ditemukan petugas justru menjadi salah satu pemandangan paling memilukan dalam sejarah kejahatan modern Amerika. Di kamar pertama, Kimberly, sang putri sulung yang berusia 5 tahun, ditemukan bersimbah darah di tempat tidurnya. Ia mengalami luka parah di kepala dan di sekujur tubuhnya menyebabkan retak pada tengkorak dan kematian seketika. Di kamar seberang aula, si Kristen, bungsu berusia 2 tahun, ditemukan memegang botol susu di dekat mulutnya. Tubuhnya yang mungil itu dipenuhi luka sekitar 50 tusukan di bagian dada, punggung, dan kepala.
Akhirnya ketiganya, Colette, Kimberly, dan Kristen dinyatakan meninggal di tempat kejadian. Jeffrey dibawa keluar dengan tandu, tubuhnya berlumur darah sambil berteriak putus asa. "Tolong, periksa anak-anakku. Aku akan membunuh para pecandu narkoba siaran itu." Saat menyisir kamar tidur utama, polisi menemukan tulisan besar di sandaran kepala tempat tidur, PIG. Kata itu ditulis dengan darah Colette. Pemandangan itu langsung mengingatkan penyidik pada kasus pembunuhan Sharon Tate dan teman-temannya beberapa bulan sebelumnya yang dilakukan oleh pengikut Charles Manson, di mana pesan serupa juga ditinggalkan di dinding rumah korban. Rumah di 544 Castle Drive segera dipasangi garis polisi dan dijadikan tempat kejadian perkara. Petugas memeriksa setiap sudut dengan cermat hingga akhirnya mereka menemukan senjata lain di halaman belakang. Sebuah kapak es dan potongan kayu yang panjang, keduanya berlumuran darah. Awalnya penyidik menduga bahwa mereka sedang berhadapan dengan kelompok peniru pembunuhan keluarga Manson. Namun, untuk memastikan kebenarannya, mereka harus mendengar langsung dari satu-satunya saksi yang selamat malam itu, yaitu Kapten Jeffrey McDonald. Di rumah sakit pangkalan Fort Bragg, Jeffrey McDonald dirawat karena beberapa luka tusuk. Salah satunya cukup dalam hingga menusuk paru-paru dan menyebabkan kolaps. Meski begitu, kondisinya relatif stabil. Jika dibandingkan dengan nasib tragis yang menimpa Colette dan kedua putrinya, luka Jeffrey ini tampak terlalu ringan. Sebuah fakta yang segera menimbulkan kecurigaan di kalangan dokter bedah yang menanganinya. Para petugas medis mulai memperhatikan kejanggalan. Luka-luka pada tubuh Colette dan anak-anaknya menunjukkan tanda-tanda kekerasan brutal, pukulan membabi buta, tusukan tidak beraturan, dan amukan tanpa terkendali. Sebaliknya, luka-luka pada tubuh Jeffrey ini terlihat terukur, presisi, dan nyaris terkendali, seolah dilakukan oleh seseorang yang tahu betul bagaimana menghindari area vital. Tusukan-tusukan itu tampak seperti hasil dari seorang profesional medis atau seseorang yang tahu persis seberapa jauh ia bisa melukai dirinya sendiri tanpa berakibat fatal. Tentu bisa aja Jeffrey yang beruntung. Tapi bagi sebagian besar dokter dan penyidik, sulit membayangkan seorang penyerang biadab yang mampu bersikap begitu hati-hati dan tepat hanya terhadap satu orang di antara para korbannya. Saat kondisinya mulai membaik, penyidik CID Criminal Investigation Division datang ke rumah sakit untuk mewawancarainya. Mereka ingin mendengar langsung versi Jeffrey McDonald tentang apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Jeffrey menjelaskan bahwa setelah kedua putrinya tidur, ia dan Colette masih terjaga menonton televisi bersama. Sekitar pukul 2 dini hari, katanya Colette pergi tidur terlebih dahulu sementara ia masih sempat mencuci piring sebelum menyusul ke kamar. Namun, saat masuk ke kamar, ia menemukan putri bungsunya si Kristen yang berusia 2 tahun tertidur di sisi ibunya dan telah mengompol di tempat tidur. Tidak ingin membangunkan Colette, Jeffrey memutuskan untuk memindahkan Kristen ke kamarnya sendiri, mengambil selimut cadangan lalu berbaring di sofa ruang tamu. Beberapa waktu kemudian, ia terbangun oleh jeritan Colette. Ketika terbangun dari sofa, katanya tiba-tiba ia diserang oleh 3 pria. 2 berkulit putih dan 1 berkulit hitam. Mereka menurut Jeffrey memukulnya dengan tongkat dan menusuknya dengan kapak es. Bersama mereka, ia juga melihat seorang wanita muda berambut pirang, berkulit pucat, yang memegang lilin dan terus berteriak, "Acid is groovy, kill the pigs." Asam itu asik, bunuh babi-babi itu. Jeffrey mengaku sempat melawan para penyerang sebelum baju pijamannya tersangkut dan ketarik ke atas kepala, membuatnya kehilangan pandangan. Ia kemudian dipukuli hingga pingsan. Saat sadar beberapa saat kemudian rumahnya udah sunyi. Ia bangkit, berlari ke kamar anak-anaknya dan menemukan mereka telah tewas. Jeffrey mengatakan ia berusaha melakukan CPR tapi semuanya sia-sia. Ketika masuk ke kamar utama, ia mendapati Colette terbaring di lantai dengan pisau pengupas tertancap di dadanya. Ia mencabut pisau itu lalu berlari ke lorong untuk mengambil pijamannya dan menutupi tubuh istrinya. Setelah itu ia menghubungi layanan darurat 911 dan menurutnya pingsan karena kelelahan, kehilangan darah, dan syok saat masih berbicara dengan operator. Kisah Jeffrey McDonald terdengar mengerikan dan dramatis.
Namun, bagi para penyidik CID ada sesuatu yang terasa tidak masuk akal. Bagaimana mungkin 4 penyusup bisa membunuh 3 orang dengan begitu brutalnya tetapi meninggalkan satu-satunya saksi dalam keadaan hampir tanpa luka serius. Sebagai awal dari penyelidikan, cerita yang disampaikan Jeffrey MacDonald mulai tampak goyah. Gagasan bahwa sekelompok psikopat di bawah pengaruh obat bius tega membantai seorang ibu hamil dan 2 anak kecil saat mereka tertidur, namun membiarkan Jeffrey hidup setelah hanya memukul hingga pingsan, terasa nyaris mustahil untuk dipercaya. Selain itu, keadaan ruang tamunya juga tidak mendukung versi kejadian yang ia ceritakan. Jika memang terjadi pertarungan sengit seperti yang diklaim oleh Jeffrey, seharusnya ruangan itu porak-poranda. Meja terbalik, kursi hancur, barang-barang berserakan di mana-mana. Namun kenyataannya, hanya ada beberapa meja yang terbalik tanpa ada tanda-tanda kekacauan besar. Pintu belakang yang menurut Jeffrey menjadi jalan masuk bagi para penyerang juga tidak menunjukkan tanda-tanda pembobolan. Tidak ada bekas congkelan, tidak ada kerusakan pada bingkai pintu, artinya pintu itu kemungkinan memang tidak dikunci pada malam kejadian. Sesuatu yang terasa sangat tidak masuk di akal, mengingat rumah itu dihuni oleh 2 anak kecil dan seorang ibu hamil. Keanehan tidak berhenti di situ aja. Meskipun Jeffrey mengaku dipukul dan ditikam di ruang tamu, tidak ditemukan sedikit pun darahnya di area tersebut. Tidak ada bekas perkelahian, bahkan tidak ada serpihan kayu dari tongkat yang diduga digunakan untuk menyerangnya. Padahal serpihan semacam itu justru ditemukan di ketiga kamar tidur korban. Lebih jauh lagi, serat-serat dari piyama Jeffrey ditemukan di tempat-tempat yang tidak seharusnya ada, termasuk di bawah kuku Colette dan Kimberly serta di bawah tubuh Colette sendiri. Padahal, Jeffrey mengaku ia tidak mengenakan piyama itu selama perkelahian. Darah Colette juga ditemukan di kamar anak-anak. Meski seolah-olah serangan terhadap masing-masing korban terjadi di kamar mereka masing-masing, jika versi Jeffrey benar, itu berarti para penyusup harus menyeret Colette dari kamar anaknya ke kamar utama untuk menyelesaikan pembunuhan. Sebuah skenario yang terasa sangat tidak masuk di akal, terutama bagi seseorang yang baru saja melakukan pembunuhan brutal terhadap 2 anak kecil. Dan akhirnya, ketika penyidik CID meminta Jeffrey menjalankan tes poligraf untuk mengonfirmasi kesaksiannya, ia awalnya setuju, namun membatalkannya di pagi hari ketika tes akan dilakukan. Semua kejanggalan itu ketika disatukan membuat para penyidik semakin yakin bahwa ada sesuatu yang gak beres. Dari malam brutal di Fort Bragg itu, gambaran besar mulai terbentuk. Dan semua jejaknya perlahan tapi pasti mengarah kembali kepada Jeffrey MacDonald sendiri. Pada tanggal 23 Februari 1970, jenazah Colette, Kimberly, dan Kristen MacDonald dimakamkan dalam sebuah upacara militer yang penuh duka. Jeffrey yang masih dalam perawatan medis diberikan izin khusus untuk hadir. Ia berdiri di hadapan 3 peti mati kecil yang dibungkus bendera, tubuhnya lemah, namun ekspresinya tetap tegar. Meskipun para penyidik militer sudah mulai menyimpan kecurigaan terhadap dirinya, masyarakat luas, rekan kerjanya, dan bahkan keluarga Colette sendiri melihat Jeffrey sebagai sosok ayah sekaligus suami yang heroik. Di mata publik, ia adalah pria pemberani yang telah berjuang mati-matian melawan sekelompok pembunuhan biadab, mencoba melindungi istri dan kedua putrinya dari kekejaman yang tidak terbayangkan. Sebagai penonton modern, kita mungkin cenderung langsung mencurigai sang suami saat mendengar kisah seperti ini. Namun, 51 tahun yang lalu, gagasan seorang ayah penyayang dan suami teladan mampu melakukan kekerasan semacam itu terhadap keluarganya sendiri adalah sesuatu yang hampir mustahil dibayangkan oleh masyarakat umum. Kecuali mungkin oleh mereka yang bekerja di bidang penegakan hukum. Selain itu, dunia Amerika saat itu masih dibayangi oleh kengerian pembunuhan keluarga Manson. Ketakutan terhadap kelompok hippie yang gila masuk ke rumah orang tanpa alasan dan membantai mereka secara brutal masih begitu nyata di benak banyak orang. Jadi, kisah Jeffrey MacDonald terdengar masuk akal bahkan meyakinkan. Selama beberapa bulan berikutnya, ia menjadi sosok simpati publik dan pengawasan ketat yang dilakukan oleh penyidik CID
terhadap dirinya justru dianggap tidak pantas, bahkan oleh sebagian besar masyarakat. Namun di balik sorotan publik dan belasungkawa yang mengalir deras, kecurigaan itu tidak akan pernah padam. Dan seiring berjalannya waktu, lapisan demi lapisan kebenaran mulai terkuak, mengarah pada kenyataan yang jauh lebih kelam dari apa yang tampak di permukaan. Pada bulan April 1970, para penyelidik merasa telah memiliki cukup bukti untuk menahan Jeffrey MacDonald atas tuduhan pembunuhan terhadap istri dan kedua anaknya. Ia kemudian dibebas tugaskan dari dinas aktif dan dijatuhi skorsing sementara selagi Angkatan Darat Amerika Serikat menggelar sidang pendahuluan pasal 32 yang diawasi oleh Kolonel Warren Rock. Awalnya, MacDonald diwakili oleh pengacara militer yang ditunjuk oleh pemerintah. Namun ia segera memecatnya dan menggantinya dengan Bernard Segal, seorang pengacara sipil yang tangguh dan berpengalaman. Keputusan yang terbukti sepadan dengan biaya besar yang harus ia keluarkan. Segal segera melancarkan serangan terhadap kredibilitas penyelidikan CID yang meskipun tampak meyakinkan di permukaan ternyata jauh dari kata sempurna. Ia menyoroti bagaimana para penyelidik gagal mengamankan lokasi kejadian dari kontaminasi yang menyebabkan banyak bukti penting terinjak-injak oleh polisi militer yang keluar masuk rumah tanpa prosedur yang benar. Selain itu, sejumlah barang bukti hilang, termasuk potongan serat penting yang ditemukan di tempat kejadian. Salah satu petugas yang datang pertama kali bahkan bersaksi bahwa ia melihat seorang wanita berambut pirang di sekitar lokasi. Sosok yang cocok dengan deskripsi wanita yang diklaim oleh Jeffrey sebagai bagian dari kelompok penyerang. Beberapa saksi mata juga menyebutkan bahwa para medis terlihat membersihkan sejumlah barang di lokasi yang menurut Segal bisa menjelaskan minimnya bukti perkelahian di ruang tamu, sesuatu yang semestinya terlihat jelas jika pertarungan brutal benar terjadi di sana. Selama sidang, banyak saksi termasuk ibu dan ayah tiri Colette maju memberikan kesaksian yang menggambarkan Jeffrey sebagai suami dan ayah penyayang. MacDonald sendiri juga naik ke kursi saksi. Meskipun ia mengubah beberapa detail ceritanya, mengaku sempat mencuci tangan sebelum menelpon 911, serta memindahkan jasad Colette setelah menemukannya. Sikapnya yang tenang dan ekspresi emosionalnya mampu menimbulkan simpati di antara mereka yang menghadiri sidang. Namun, hal yang paling merugikan pihak CID adalah kemunculan nama seorang wanita bernama Helena Stokely, yang disebut sebagai seorang saksi sebagai sosok yang mungkin terlibat dalam pembunuhan tersebut. Helena adalah wanita berusia 17 tahun, berkulit putih dan dikenal sebagai pengguna narkoba berat. Meskipun rambutnya tidak sepenuhnya pirang, penampilannya sangat mirip dengan deskripsi wanita yang diberikan oleh Jeffrey MacDonald kepada para penyidik. Saksi melaporkan Helena mengklaim bahwa pada pukul 4 dini hari, tepat di malam terjadinya pembunuhan, ia melihat Helena berada dalam mobil bersama 3 atau 4 pria lain tidak jauh dari lokasi kejadian. Ketika diwawancarai oleh CID, Helena mengaku tidak mengingat banyak hal dari malam itu, karena ia dan teman-temannya mengonsumsi mescaline dalam jumlah besar sepanjang malam. Namun, sejauh yang ia ingat, ia membantah terlibat dalam pembunuhan keluarga MacDonald. Polisi kemudian melacak dan menginterogasi pacar serta teman-temannya yang bersama Helena malam itu. Tetapi akhirnya kelompok tersebut tidak ditetapkan sebagai tersangka resmi. Selama persidangan, beberapa saksi tambahan muncul dan menyatakan bahwa mereka telah memberitahu polisi sebelumnya bahwa Helena dan pacarnya pernah membual tentang pembunuhan yang mereka lakukan, namun tidak pernah dipanggil kembali untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kesalahan ini bersama dengan serangkaian kelalaian lainnya dimanfaatkan dengan sangat efektif oleh Bernard Segal, pengacaranya si MacDonald. Ia menunjuk bahwa penyelidikan CID penuh dengan ketidakteraturan dan bukti yang tercemar, sehingga Kolonel Warren Rock akhirnya memutuskan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menuntut Jeffrey MacDonald dan memerintahkannya agar ia dibebaskan dari tahanan. Pembebasan Jeffrey menjadi pukulan telak bagi penyidik CID yang pekerjaannya praktis dihancurkan oleh kecerdikan tim pembela. Namun,
Bagi keluarga Jeffrey dan Colette, keputusan ini disambut dengan penuh kelegaan. Mereka percaya bahwa kebenaran akhirnya menang dan bahwa Jeffrey ini sepenuhnya dibersihkan dari tuduhan yang menghantuinya. Angkatan Darat dianggap telah melakukan penyelidikan yang ceroboh dan terburu-buru. Alih-alih benar-benar berupaya menemukan siapa pembunuh Colette dan kedua anaknya, mereka tampak ingin menempuh jalan pintas dengan menyalahkan Jeffrey MacDonald agar kasus ini bisa segera diselesaikan. Namun di balik keputusan Kolonel Rock untuk membebaskan Jeffrey, CID sebenarnya masih menyimpan keraguan mendalam. Bagi mereka, keputusan tidak cukup bukti tidak berarti Jeffrey benar-benar tidak bersalah. Hanya dalam waktu sebulan setelah pembebasannya, penyelidikan baru dibentuk di bawah pimpinan Kepala Perwira Peter Kearns, yang segera menelaah kembali seluruh kasus. Kearns mulai menemukan celah-celah besar dalam argumen yang disampaikan oleh tim pembela MacDonald pada sidang pasal 32. Pertama, meskipun tidak dapat disangkal bahwa CID telah melakukan sejumlah kesalahan serius selama penyelidikan awal, terutama dalam menjaga keutuhan tempat kejadian perkara. Kearns menilai bahwa pengacara MacDonald telah melebih-lebihkan dampak kesalahan tersebut. Bahkan dengan segala kekacauan itu, masih ada bukti fisik yang menunjukkan bahwa versi peristiwa yang disampaikan oleh Jeffrey tidak sepenuhnya benar. Kearns juga menyimpulkan bahwa klaim Bernard Siegel tentang para medis yang membersihkan rumah secara berlebihan tidak sepenuhnya akurat. Menurutnya, tindakan para medis malam itu tidak cukup signifikan untuk menjelaskan minimnya bukti pertarungan di ruang tamu sebagaimana dikatakan tim pembela. Akhirnya Helena Stokely bersama semua tersangka potensial lain yang disebutkan oleh pengacara MacDonald dan beberapa saksi dinyatakan tidak memiliki keterkaitan nyata dengan tempat kejadian perkara. Tidak ada sidik jari, darah, atau bukti fisik apapun yang menghubungkan mereka dengan pembunuhan tersebut. Namun, tantangan bagi Kearns dan tim CID menjadi semakin rumit. Jeffrey MacDonald akan segera berada di luar jangkauan hukum militer. Ia mengajukan pemberhentian secara terhormat dari Angkatan Darat dengan alasan trauma berat atas tragedi yang menimpa keluarganya. Permohonan itu dikabulkan pada Desember 1970. Namun, selama berbulan-bulan sebelum kepergiannya, Jeffrey tidak menunjukkan sikap seorang suami yang sedang berduka. Bahkan, kurang dari 2 bulan setelah pembunuhan Colette dan kedua putrinya, ia sudah mulai berkencan dengan seorang wanita yang bekerja bersamanya di Fort Bragg. Selain itu, teman-teman dan rekan kerjanya mengatakan bahwa Jeffrey jarang membicarakan tentang istri dan anak-anaknya. Mereka menganggap sebagai seseorang yang memilih untuk menghadapi kesedihannya dengan caranya sendiri. Tenang, tertutup, dan seolah berusaha melupakan masa lalunya. Namun perlahan-lahan dukungan dari Freddie Kassab, ayah tiri Colette, mulai pudar. Dalam beberapa bulan setelah pembebasan Jeffrey, Freddie berulang kali memintanya untuk memberikan salinan transkrip sidang pasal 32. Ia dan istrinya hanya hadir 1 hari untuk memberikan kesaksian dan tidak mengetahui seluruh fakta yang terungkap selama persidangan. Freddie menyintai Colette seperti putrinya sendiri. Meskipun awalnya ia bersyukur Jeffrey dibebaskan, tekadnya tidak pernah berubah. Ia ingin pelaku yang membunuh Colette serta kedua cucunya dibawa ke pengadilan. Namun, permintaannya ditolak mentah-mentah oleh Jeffrey. Ia bahkan berusaha meyakinkan mertuanya untuk menghentikan pencarian kebenaran itu. Sifat Jeffrey yang menutup diri lambat laun membuat kekecewaan Freddie berubah menjadi kemarahan. Setelah keluar dari militer, Jeffrey tampak lebih sibuk memanfaatkan sorotan publik ketimbang mencari keadilan bagi keluarganya. Ia tampil di berbagai acara televisi dan radio, tetapi bukannya menunjukkan duka seorang ayah yang kehilangan segalanya, Jeffrey justru menggunakan panggung itu untuk menyerang CID dan Angkatan Darat AS atas perlakuan tidak adil terhadap dirinya. Puncaknya terjadi saat penampilannya di The Dick Cavett Show, sebuah momen yang hingga kini dikenal sebagai salah satu yang paling tidak pantas dalam sejarah acara tersebut. Di sana, Jeffrey hampir tidak menyebut nama istri dan anak-anaknya sama sekali.
Sebaliknya, ia bercanda dengan penonton dan berulang kali mencela Angkatan Darat, seolah melupakan tragedi yang telah merenggut keluarganya. Kurangnya empati dan emosi dari Jeffrey membuat Dick Cavett kemudian mengaku bahwa wawancara itu adalah salah satu momen paling mengerikan dalam karirnya. Bagi Freddy Kassab, itu adalah titik balik. Di matanya, Jeffrey ini bukan lagi korban, melainkan seseorang yang menodai kenangan Colette, Kimberly, dan Kristen. Dan sejak hari itu, Freddy bersumpah jika Jeffrey MacDonald tidak mau memperjuangkan keadilan untuk keluarganya, maka dialah yang akan melakukannya. Setelah terus-menerus ditolak oleh Jeffrey MacDonald, Freddy Kassab akhirnya memutuskan untuk bertindak sendiri. Ia mendatangi pihak Angkatan Darat Amerika Serikat dan secara resmi meminta salinan lengkap transkrip sidang pasal 32. Permintaan itu dikabulkan pada bulan Februari 1971 dan untuk pertama kalinya Freddy dengan istrinya Mildred membaca seluruh isi dokumen tersebut. Halaman demi halaman yang berisi puluhan ketidakkonsistenan dalam kesaksian Jeffrey dan rincian bukti fisik yang justru menuduhnya secara tidak langsung. Semakin dalam mereka membaca, semakin jelas bagi Freddy bahwa sesuatu yang tidak beres. Setiap kalimat, setiap detail dari keterangan Jeffrey mulai menunjukkan celah yang tidak bisa diabaikan. Hingga akhirnya rasa curiga itu berubah menjadi keyakinan. Untuk memastikan kebenarannya, Freddy mengunjungi tempat kejadian perkara dengan izin dari CID. Ia menghabiskan berjam-jam di rumah itu, mencoba mengikuti kembali setiap langkah yang diklaim Jeffrey lakukan malam pembunuhan terjadi. Namun, seberapa keras ia mencoba, waktu dan urutan kejadian yang diceritakan oleh Jeffrey sama sekali tidak masuk di akal. Ketika keluar dari rumah itu, Freddy sudah tidak lagi ragu. Dalam benaknya hanya ada satu kesimpulan. Jeffrey MacDonald adalah pembunuh Colette, Kimberly, dan Kristen. Dan dengan keyakinan itu lahirlah tekad baru, membawa menantunya sendiri ke pengadilan demi keadilan bagi keluarganya. Sementara itu, Jeffrey yang sama sekali tidak menyadari bahwa mertuanya kini terbalik melawannya, ia telah kembali ke kehidupan sipil dan bekerja sebagai dokter gawat darurat di Long Beach, California. Di sana ia menyewa sebuah kondominium yang mewah dan menjalani gaya hidup flamboyan. Rekan-rekannya menggambarkan sebagai pria tampan, menawan, dan penuh percaya diri. Namun di balik itu, Jeffrey dikenal gemar berpesta dan dikelilingi wanita muda yang kerap bermalam di apartemennya. Namun di balik gemerlap kehidupannya yang baru itu, ada dua orang pria dengan tujuan yang sama terus bekerja dalam diam. Freddy Kassab, sang ayah mertua yang haus kebenaran, dan Letnan Kolonel Peter Kearns, penyelidik CID yang menolak melupakan kasus ini. Sebelum pensiun pada tahun 1972, Kearns menyerahkan laporan akhirnya. Sebuah dokumen yang secara tegas merekomendasikan agar Jeffrey MacDonald dituntut atas pembunuhan keluarganya. Sayangnya, waktu sudah tidak berpihak kepada mereka. Jeffrey kini adalah warga sipil yang berada di luar yurisdiksi pengadilan militer. Itu berarti jika ingin menuntutnya, mereka harus meyakinkan pengadilan sipil bahwa kasus ini layak dibuka kembali. Sebuah perjuangan panjang yang baru saja dimulai. Manuver hukum pertama terhadap Jeffrey MacDonald dimulai ketika Freddy Kassab menyewa pengacara bernama Richard Chan dan pada tahun 1972 mengajukan pengaduan sipil ke Departemen Kehakiman Amerika Serikat dengan permintaan agar FBI membuka kembali penyelidikan kasus tersebut. Namun, FBI menolaknya. Kemungkinan besar karena mereka tidak ingin terlihat seperti meragukan hasil penyelidikan CID yang sebelumnya telah menyimpulkan bahwa tidak ada cukup bukti untuk membawa kasus itu ke pengadilan. Meskipun di balik layar beberapa pihak di dalam lembaga tersebut tampaknya memiliki keraguan yang sama dengan Freddy. Tidak lama kemudian Freddy Kassab menjalani persahabatan dengan Peter Kearns yang saat itu telah pensiun. Dalam pertemuan mereka, Kearns membagikan temuannya secara lebih mendalam kepada Freddy dan Mildred. Informasi itu semakin memperkuat tekad keduanya untuk memastikan bahwa Jeffrey MacDonald akhirnya dihadapkan ke pengadilan.
Pada tahun 1974, upaya keras mereka akhirnya membuahkan hasil. Mereka berhasil mendapatkan sidang dengan seorang hakim pengadilan distrik AS yang meninjau ulang seluruh berkas kasus beserta laporan Kearns. Sang hakim kemudian memutuskan bahwa memang terdapat cukup bukti untuk membawa kasus ini ke proses peradilan. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada bulan Agustus 1974, Dewan Juri Federal resmi dibentuk untuk menentukan apakah tuntutan pembunuhan akan diajukan kepada Jeffrey MacDonald. Dan kini, untuk pertama kalinya sejak malam tragedi itu, bayangan keadilan mulai muncul kembali meskipun perlahan. Beberapa kasus memang diperdebatkan di pengadilan secara ekstensif, menyeluruh dan dalam jangka waktu yang lama sehingga menjadi setara secara hukum dengan Odyssey karya Homer, dan kasus ini terbukti menjadi salah satu kasus tersebut. Sebagai langkah awal, Dewan Juri Agung memanggil dan mendengarkan kesaksian lebih dari 75 saksi selama proses yang berlangsung hampir 4 bulan penuh. Di antaranya ada Jeffrey MacDonald sendiri yang berusaha memberikan penjelasan atas perilakunya selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun setelah pembunuhan Colette dan kedua anak perempuannya. Sementara itu, Kepala Laboratorium Kriminal FBI memberikan kesaksian yang justru semakin memberatkan. Berdasarkan analisis terhadap seluruh bukti fisik dari tempat kejadian perkara, ia menegaskan bahwa versi cerita Jeffrey sama sekali tidak sesuai dengan fakta ilmiah yang ditemukan. Akhirnya, setelah berbulan-bulan mendengarkan kesaksian dan argumen hukum yang saling bertentangan, pada bulan Januari 1975, Dewan Juri resmi mendakwa Jeffrey MacDonald atas tuduhan pembunuhan berencana. Ia ditangkap oleh FBI di Long Beach, California dan dibebaskan dengan jaminan sebesar $100.000 yang ia bayarkan berkat bantuan dari teman-teman serta kolega medisnya yang masih setia mendukungnya. Tidak lama kemudian, tim pengacaranya mengajukan mosi pembatalan dakwaan dengan alasan bahwa klien mereka telah mengalami double jeopardy dan bahwa hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pengadilan yang cepat telah dilanggar. Kedua argumen ini ditolak oleh hakim pada awalnya, dan tanggal 18 Agustus 1975 ditetapkan sebagai jadwal dimulainya persidangan. Namun, hanya 3 hari sebelum persidangan dimulai, tepatnya pada tanggal 15 Agustus, Pengadilan Banding Wilayah Keempat Amerika Serikat mengeluarkan keputusan yang mengejutkan. Mereka memutuskan bahwa hak Jeffrey atas pengadilan cepat memang telah dilanggar, dan dengan itu semua dakwaan dibatalkan. Keputusan tersebut menjadi pukulan telak bagi jaksa penuntut, keluarga Colette, dan Peter Kearns yang telah berjuang selama bertahun-tahun agar kasus ini akhirnya bisa sampai ke meja hijau. Namun pemerintah tidak menyerah. Mereka mengajukan banding ke Mahkamah Agung Amerika Serikat. Dan setelah hampir 2 tahun proses hukum yang berlarut-larut, pada bulan Mei 1978, pengadilan tertinggi yang dipimpin oleh Ketua Hakim Warren Burger memutuskan dengan suara 8-0 bahwa hak seseorang untuk mendapatkan pengadilan yang cepat tidak dapat dianggap dilanggar sampai persidangan benar-benar dimulai. Dengan keputusan itu, dakwaan terhadap Jeffrey MacDonald kembali ditegakkan. Tidak berhenti di sana, tim pembela mencoba lagi dengan argumen double jeopardy, namun kali ini First Circuit Court menolaknya secara bulat-bulat, dan Mahkamah Agung menolak bahkan untuk mendengarkan bandingan tersebut. Artinya, tidak ada lagi jalan hukum yang tersisa bagi Jeffrey untuk menghindari persidangan. Pada bulan Juli 1979, hampir 1 dekade setelah tragedi yang menewaskan istri dan kedua anaknya, Jeffrey MacDonald akhirnya diadili atas tuduhan pembunuhan. Jika dibandingkan dengan bertahun-tahun penyelidikan dan persiapan sebelumnya, jalannya persidangan berlangsung relatif cepat. Jaksa yakin mereka memiliki kasus yang solid meskipun satu hal yang masih mengganjal.
motif pasti di balik pembunuhan tersebut. Beberapa teori bermunculan. Ada yang berpendapat Jeffrey mungkin berada di bawah pengaruh narkoba dan kehilangan kendali setelah putrinya Kristen mengompol, memicu amarah yang berujung pada kekerasan mematikan. Sementara yang lain berspekulasi bahwa Jeffrey menganggap keluarganya sebagai beban yang menghalangi kebebasan dan gaya hidup hedonis yang kemudian memang ia jalani setelah kejadian itu. Terlepas dari motifnya, bukti fisik di tempat kejadian perkara dengan jelas menunjuk bahwa Jeffrey sebagai pelaku. Namun, pihak pembela mengadopsi kembali strategi lama mereka, menyatakan bahwa kontaminasi di TKP telah menghancurkan kredibilitas semua bukti forensik. Mereka juga berusaha menghadirkan Helena Stockley sebagai saksi kunci, berharap dapat memancing pengakuan yang mendukung versi Jeffrey. Akan tetapi langkah itu justru menjadi bumerang. Di hadapan pengadilan, Helena dengan tegas membantah keterlibatannya dan bahkan menuduh tim pembela mencoba menyuapnya agar mengaku bersalah. Setelah 5 minggu penuh drama di ruang sidang, juri berunding selama 6 jam sebelum mencapai keputusan. Jeffrey MacDonald dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama terhadap putrinya yang berusia 2 tahun, Kristen, serta pembunuhan tingkat kedua terhadap istrinya yang bernama Colette dan putrinya yang berusia 5 tahun bernama Kimberly. Hakim kemudian menjatuhkan 3 hukuman penjara seumur hidup yang dijalani secara berurutan, dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 25 tahun. Namun, kisah hukum Jeffrey MacDonald jauh dari kata berakhir. Dalam sebuah kejutan besar, pada bulan Juli 1980, Pengadilan Banding Sirkuit keempat kembali memihak MacDonald, menyatakan bahwa hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pengadilan yang cepat telah dilanggar dan akibatnya hukuman tersebut dibatalkan. Setelah putusan itu dibatalkan, Jeffrey MacDonald dibebaskan dari penjara dan bahkan sempat kembali bekerja sebagai kepala dokter di Mary's Medical Center, Long Beach. Namun, kebebasan itu tidak bertahan lama. Pada bulan Maret 1982, kasusnya kembali dibawa ke Mahkamah Agung Amerika Serikat. Dan kali ini pengadilan tertinggi memutuskan untuk membatalkan keputusan pembebasannya. Jeffrey pun dikembalikan ke penjara, memulai lagi lingkaran panjang, banding demi banding yang tampak tidak berujung. Tim pengacaranya berulang kali menuduh adanya penekanan bukti dan bias hukum dari hakim yang menjatuhkan vonis. Namun setiap upaya hukum yang diajukan dari pengadilan banding hingga Mahkamah Agung selalu berakhir dengan penolakan. Semua lembaga peradilan secara konsisten menguatkan keputusan awal yang menyatakan Jeffrey MacDonald bersalah atas pembunuhan istri dan kedua anaknya. Kini Jeffrey MacDonald menjalani sisa hidupnya di Lembaga Pemasyarakatan Federal Cumberland, Maryland. Dalam lebih dari 4 dekade sejak vonis itu dijatuhkan, ia telah mengajukan puluhan permohonan banding, namun semuanya gagal. Di usianya yang kini 77 tahun, harapan untuk kembali merasakan udara bebas hampir bisa dipastikan tidak akan pernah terwujud. Artinya, ia kemungkinan besar akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi, masih bersikeras bahwa dirinya tuh tidak bersalah. Sementara itu, Freddie dan Mildred Kasab, pasangan yang tanpa lelah memperjuangkan keadilan bagi Colette, Kimberly, dan Kristen, akhirnya meninggal dunia pada tahun 1994. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Freddie meninggalkan sebuah pesan yang direkam khusus untuk diputar di setiap sidang pembebasan bersyarat Jeffrey di masa depan. Pesan itu sederhana, namun menghantam emosi siapapun yang mendengarnya. Permohonan dari sepasang orang tua yang hancur agar pria yang membunuh putri dan cucu mereka tidak pernah lagi berjalan bebas di jalanan. Dan mungkin dari semua kisah panjang penuh rasa sakit ini, satu hal yang paling membekas adalah
bahwa cinta seorang ayah, bahkan terhadap anak yang telah tiada, bisa melampaui darah, waktu, dan kematian itu sendiri. Sampai di sini aja pembahasan kasusnya. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di kasus berikutnya karena aku udah siapin beberapa kasus yang kayaknya harus kita bahas di sini.